Boom, boom, boom. Terdengar suara keras terus-menerus yang datang dari langit. Langit tampak terbelah dua oleh tirai cahaya. Kemudian bagian atas candi itu ditembus oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Peta gunung, sungai, dan negara perlahan naik ke udara dan menggantung tinggi di angkasa, dengan kekuatan tak terbatas. Semua orang berada di bawah tekanan peta negara. Siapapun mereka, mereka semua gemetar dan tertunduk. Desir, garis tipis muncul di tengah peta negara. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, garis tipis itu perlahan meluas dan berubah menjadi sebuah pintu. Pintu berwarna coklat tua itu terbuka perlahan. Suatu sosok muncul dan menghilang. Semua orang berdebar kencang dan membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat sosok itu dengan jelas. Namun, karena adanya aturan khusus, selalu ada lapisan kabut di depan mata kita, sehingga tidak jelas. Melangkah, sosok itu bergerak dan melangkah keluar. Ying Jiuye, berpakaian compang camping dan bermandikan darah, muncul hidup-hidup dari dunia ujian Sanhe Sejitu. Dia berdiri tinggi di udara, pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka, tampak mengerikan dan menakutkan. Tatapan matanya sedalam dan sekosong jurang. Bahkan para leluhur yang masih hidup pun tak berani menatap matanya terlalu lama, karena merasa gelisah. Dia bagaikan dewa kematian, menyerbu keluar dari ujung neraka, penuh aura pembunuh, yang sangat mengerikan. Putra suci, apakah engkau telah lulus ujian? Kerumunan itu tidak begitu yakin, karena mereka tidak tahu detail spesifik persidangan. Mereka menatap Ying Jiuye yang berlumuran darah, tertegun. Merayu. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan menghantam seluruh suku. Fenomena aneh tiba-tiba muncul, memenuhi langit. 10 bintang mengelilingi, teratai emas muncul dari tanah, jalanan berdengung, mata air spiritual memancar, dan seterusnya. Setelah kejadian itu, semua orang pun menebak-nebak alasannya, dan sorot mata mereka yang menatap Ying Jiuye pun mulai berubah, menjadi semakin takjub. Berdengung. Setelah beberapa tarikan napas, peta gunung, sungai, dan negara berputar mengelilingi Ying Jiuye beberapa kali, dan sebuah pola misterius jatuh di dahinya, dan keduanya terhubung erat. Sanhe Sejitu mengenali kemampuan Ying Jiuye dan bersedia membantunya. Ledakan. Artefak leluhur mengenalinya, dan awan kemerahan menyelimuti pegunungan dan sungai sejauh miliaran mil. Seluruh wilayah klan Kekaisaran Guiyan dipenuhi dengan pemandangan yang penuh keberuntungan. Hujan rohani turun dan bunga teratai bermekaran. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya melihat keajaiban ini dan berseru keras. Para lelaki tua dari berbagai klan kuno samar-samar merasakan sesuatu, membuka mata mereka satu demi satu, dan melemparkan pandangan gelap, mencari alasan di balik perubahan hukum langit dan bumi. Dengan keributan sebesar ini, mustahil bagi klan Kekaisaran Guiyan untuk menyembunyikannya. Cepat atau lambat, berita ini akan menyebar ke seluruh surga dan seluruh alam. Pada saat yang sama, di wilayah inti keluarga Kekaisaran, Ying Jiuye menatap ke bawah ke arah orang-orang dengan sikap memandang dunia dari atas. Mulai hari ini, klan Kekaisaran Guiyan akan menghormati saya sebagai pemimpin mereka. Apakah Anda keberatan? Setelah melirik para tetua klan, Ying Jiuye meletakkan tangan kirinya di peta gunung, sungai, dan negara, sementara tangan kanannya menggantung di sampingnya. Suaranya serak, dan ia tidak menoleransi ketidakpatuhan apapun. Dilihat dari situasinya, siapapun yang berani mengatakan, tidak kemungkinan besar akan ditindas oleh Ying Jiuye, yang akan memerintahkan tentara kekaisaran untuk membangun otoritasnya. Saya datang dari neraka, dan yang saya inginkan bukanlah membuat rencana secara perlahan, tetapi menangani masalah-masalah sepele ini dalam waktu sesingkat mungkin. Kelompok etnis yang begitu besar hanya dapat memiliki satu suara. Sumber suara itu adalah aku. Ying Jiuye. Demi melakukan ini, Ying Jiuye mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Kata-kata ini bergema di kehampaan, mencapai telinga setiap orang, dan menyentuh jiwa mereka dengan keras. Gulu. Para tetua menggigil seluruh tubuh, ujung jari mereka gemetar, tenggorokan mereka bergulung, dan mereka semua menatap sang patriark pada saat yang sama. Perkataan Ying Jiuye tidak diragukan lagi merupakan tantangan terhadap otoritas patriark saat ini. Apa yang akan dilakukan sang patriark? Menurut ajaran leluhur, ia harus mengundurkan diri dan pensiun. Atau, akankah ia tidak mampu melepaskan kekuasaan dan menimbulkan konflik? Hati semua orang menjadi tegang dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Termasuk nenek moyang kita, semua orang memilih untuk tetap diam. Tidak keberatan. Pemimpin klan menatap Ying Jiuye dalam-dalam, raut wajahnya kompleks, campuran antara perjuangan, keengganan, kelegaan, dan kegembiraan, hatinya diliputi kebingungan. Akhirnya, pemimpin klan membungkuk dan membuat keputusan, mulai sekarang, semua urusan klan Kaisar Guiyan akan diputuskan olehmu. Pergeseran kekuasaan, dan ayah dan anak bertengkar. Ying Jiuye membuktikan kemampuannya dengan tindakan nyata, dan tak seorang pun dapat menyalahkannya. Saya bersedia mematuhi perintah Anda. Seketika seorang penatua mengemukakan pendapatnya. Saya menyerah.
Para eksekutif senior lainnya tersadar, membungkuk, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Sang patriark muda telah lulus ujian leluhur, dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Rakyat kita harus bangkit. Mulai saat ini, Ying Jiuye akan berkuasa, dan tidak seorang pun akan keberatan dengan apa yang dilakukannya. Buktikan jalannya, di suatu tempat di dunia kecil yang tidak dikenal. Seorang pemuda setinggi 6 kaki berdiri di tengah kabut tebal, seluruh tubuhnya memancarkan riak hukum kuno, energi dan darahnya mengalir deras, kekuatannya melonjak. Dia adalah monster tak tertandingi yang dibudidayakan oleh para dewa kuno dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengintegrasikan banyak harta bawaan dan menyerap banyak sumber daya dari klan. Apakah para dewa dapat dihidupkan kembali sepenuhnya bergantung padanya? Fluktuasi tingkat kultivasi yang terpancar darinya jelas berada pada akhir langkah ke-6 jembatan ilahi, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan hukum alam muncul di mana-mana dan berangsur-angsur melemah. Ini berarti orang tersebut akan segera bangun. Iklan oleh Pub Future. Nama putra Tuhan, Chumo. Beberapa hari kemudian, dia membuka matanya. Berdengung. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan semuanya kacau balau. Seluruh dunia kecil itu menjadi tidak stabil, bumi dan langit bergetar, dan hukum menjadi kacau. Ia lahir sejuta tahun yang lalu dan dipuja sebagai penjahat paling mengerikan dalam puluhan juta tahun. Ia mewarisi bakat tertinggi garis keturunan para dewa dengan sempurna. Namun, zaman kemakmuran belum tiba, jadi para dewa tidak punya pilihan selain menggunakan warisan asli mereka dan menggabungkannya dengan jejak hukum zona terlarang tulang abadi untuk menyegelnya, dan tidak terbangun sampai kehidupan ini. 5 hati dalam satu, ia juga menyempurnakan tulang dewa tertinggi klan. Bakatnya begitu tinggi sehingga tak ada yang lain di klan selama jutaan tahun. Zaman keemasan telah tiba, dan era kita akhirnya tiba. Chumo adalah pria jangkung dan tegap dengan batang hidung yang tinggi. Matanya yang dalam memancarkan cahaya redup, menembus segalanya. Suaranya sangat serak, dan ia memancarkan aura yang dapat menjungkirbalikkan alam semesta. Ledakan. Saat dia melangkah maju, tanah bergetar hebat. Tubuhnya yang tinggi bagaikan gunung, berdiri tegak dan gagah, agung tanpa amarah. Ledakan. Kemudian, Chumo perlahan mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya dengan lembut ke depan. Langit dan bumi runtuh, dan miliaran sinar cahaya ilahi yang teratur menghancurkan dunia, seolah-olah akan menghancurkannya menjadi puing-puing. Tak lama kemudian, sebuah retakan besar muncul di kehampaan. Melangkah maju, Chumo, yang awalnya telanjang, kini mengenakan jubah brokat biru muda yang mewah, dengan rambut panjang tergerai di punggungnya. Setiap helai rambutnya mengandung kekuatan untuk memotong bintang dan menghancurkan matahari, yang sungguh mengerikan. Harta karun spiritual bawaan yang energi spiritualnya diserap Chumo menjadi sia-sia. Mereka lenyap di telan badai, tak berbekas. Menendang, kulit Chumo agak gelap, ekspresinya tegas, dan dia berjalan perlahan ke depan. Dengan cepat, ia melintasi celah kehampaan dan meninggalkan dunia kecil ini. Pada saat Chumo pergi, dunia kecil itu tidak dapat menahan amukan hukum para dewa dan runtuh hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak dapat diperbaiki lagi. Muncul di tingkat pertama Jalan Zhengyu, Chumo merasakan fluktuasi hukum dunia ini. Ia memejamkan mata pelan-pelan dan merentangkan tangannya dengan rakus, seolah ingin memeluk alam semesta dan menjadikannya miliknya. Aku akhirnya menunggu hari ini. Chumo mengambil misi menghidupkan kembali para dewa dan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dan saya berhasil bertahan sampai era kemakmuran tiba, tanpa usaha apapun. Mulai saat ini, Chumo siap untuk mendaki ke puncak, menyapu semuanya dengan sikap yang paling kuat, menginjakkan kaki di sisi lain, dan menulis legenda. Dia tahu peraturan lalu lintas dan segera menuju ke arah Tong Tiantai. Surga pertama, Tong Tiantai. Para pahlawan berkumpul di sini, berharap untuk naik ke tempat yang lebih tinggi dan menciptakan sesuatu yang hebat. Chumo yang kekar muncul di sini setelah melintasi lautan bintang yang tak terbatas. Banyak orang memperhatikan raksasa ini dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Di era sekarang, para raksasa telah menjadi suku kelas 3 atau 4. Belum lagi memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia, bahkan tidak banyak orang kuat yang baru saja memasuki jembatan ilahi. Di permukaan, Chumo tingginya hampir 20 meter dan berasal dari suku raksasa. Semua orang tidak menanggapi Chumo dengan serius, segera memalingkan muka, dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Hanya segelintir master tingkat atas yang bersembunyi di kehampaan ini yang samar-samar merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali beberapa kali. Mereka merasa panik dan tidak nyaman, seolah-olah telah menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya, dan mereka merasa sangat tercekik. Chumo melihat sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi. Di matanya, semua orang itu hanyalah semut dan tidak layak untuk diperhatikan. Dia berjalan di udara dan langsung datang ke Tong Tian Terrace.
Tepat saat Cumo hendak memasuki penanda batas yang tidak jauh dari sana, sebuah kecelakaan terjadi. Pria besar, minggirlah, kau menghalangiku. Seseorang ingin melangkah lebih dulu ke pembatas jalan, dan sangat kesal karena jalan di depannya terhalang oleh tubuh besar Cumo. Suaranya dingin dan mengandung nada menghina yang sangat kentara. Aneh sekali para raksasa berani mengirim orang ke teras Tongtian dan mencoba memanjat ke puncak. Kematian sosok perkasa jembatan ilahi akan menjadi pukulan telak bagi para raksasa, mengguncang fondasi mereka. Cumo mengabaikannya dan terus berjalan menuju penanda batas. Beraninya kau mengabaikanku. Melihat kejadian itu, lelaki tua berjubah brokat itu pun merasa malu, raut wajahnya langsung berubah jelek, dan sekilas kilatan kekejaman terpancar di matanya. Banyak kultivator memandang, mengenali Ki Tua sebagai tetua tertinggi suku Kihu, seorang kultivator di anak tangga ketiga jembatan ilahi. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan para master puncak, Ki tetaplah sosok tertinggi di mata dunia, dipuja bak dewa dan tak tergoyahkan. Sejak perombakan Senzu dan datangnya zaman kemakmuran, energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat kaya, dan peluang ada di mana-mana. Tak terhitung banyaknya praktisi Mahayana yang telah melepaskan diri dari belenggu mereka dan memulai jembatan ilahi. Dahulu kala, seorang praktisi Mahayana puncak dapat mengintimidasi suatu wilayah dan mengklaim kekuasaan. Kini, jika seorang praktisi Mahayana memasuki wilayah yang makmur, ia akan bersikap sangat rendah hati, sangat khawatir akan menimbulkan masalah. Suara mendesing. Leluhur suku Hu melintas dan muncul di hadapan Cumo, dengan raut wajah muram dan tekanan kuat yang ia akui sendiri. Ia berdiri di udara, menunjukkan sikap merendahkan, dan memaki, aku bicara padamu, kau tidak dengar. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton, dan orang-orang yang hadir pasti tidak akan melewatkannya. Mereka semua mengalihkan pandangan, menganggapnya cukup menarik. Jika itu tidak menjadi urusan Anda, abaikan saja. Tidak masalah siapa yang benar atau salah. Lagi pula, dunia spiritual tidak pernah berbicara tentang prinsip, tetapi hanya tentang ukuran kepalan tangan. Kalau tidak salah ingat, Giants selalu diganggu oleh Tigers. Sesekali, Tigers menuntut sumber daya, dan jika Giants melawan, mereka akan dibantai. Entah sejak kapan, para raksasa telah kehilangan sebagian besar warisan mereka, sehingga sulit untuk menumbuhkan orang-orang kuat untuk melindungi suku, dan mereka sering diganggu. Catatan kuno menunjukkan bahwa para raksasa dahulu kala merupakan salah satu ras terkuat di alam semesta. Sayang sekali mereka kini telah jatuh ke titik ditindas oleh ras lain. Kuncinya adalah raksasa ini tidak sengaja menggangguku. Sungguh sial, cepat dan minta maaf. Para biksu dari berbagai ras di lokasi ini mengobrol satu sama lain, kebanyakan dengan ekspresi acuh tak acuh atau geli. Hanya sedikit, dengan rasa iba di hati, yang berdiri dan menonton, tanpa menawarkan bantuan apapun. Tatapan mata Cumo tertuju pada penanda batas, dan dia tidak menganggap serius leluhur klan macan putih yang berdiri di depannya. Kalau ada semut merayap di depanmu, kamu akan mengabaikannya saat suasana hatimu sedang baik. Kalau suasana hatimu sedang buruk, itu lain cerita. Deng, deng, dia hanya mengabaikannya dan terus berjalan maju. Kamu sombong sekali. Leluhur klan macan putih murka dan berencana untuk mengambil tindakan. Semua kultivator merasa bahwa Cumo tidak menyadari bahayanya dan tidak mau mengakui kesalahannya, dan sebenarnya sedang mencari kematiannya sendiri. Tepat ketika leluhur klan macan putih mengerahkan seluruh energi spiritualnya dan bersiap menyerang, ruang di sekitarnya terhalang. Rasa dingin yang tak terlukiskan menyapu tubuhnya, jiwanya bergetar, dan darahnya membeku. Sejak saat itu, tatapan penghinaan dan penghinaan di mata leluhur klan macan putih akhirnya lenyap, dan digantikan dengan ketakutan. Nafas kematian menghampirinya, membuatnya ingin melarikan diri. Akan tetapi, tubuhnya terkunci dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya tidak tahu harus pergi kemana sekarang, dan sekarang sudah terlambat untuk pergi. Cumo melangkah maju lagi, dan tubuh leluhur klan macan putih yang ada di hadapannya meledak dengan suara, bang, dan jiwanya serta semua yang lain pun musnah. Memanggil. Iklan oleh Pub Future. Saat berikutnya, Cumo melangkah ke penanda batas dan sosoknya menghilang sementara. Setelah beberapa tarikan napas, semua orang akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka ketakutan. Mati, mati. Tak seorang pun melihat dengan jelas cara apa yang digunakan Mo. Sepertinya ia hanya melangkah maju dan membunuh leluhur macan putih yang menghalangi jalannya. Terlebih lagi, tubuhnya meledak seketika tanpa ada perlawanan. Leluhur, orang-orang dari klan macan putih yang hadir berteriak ngeri dan tidak mempercayainya. Leluhur yang masih hidup dan sehat tadi berubah menjadi pasta daging dalam sekejap mata dan lenyap di antara langit dan bumi. Siapa yang tahan dengan semua ini? Apakah kamu melihat apa yang terjadi? Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, membuat mereka tercengang dan bingung. Aku tidak melihat pria raksasa itu bergerak, dan aku bahkan tidak bisa mendeteksi sedikitpun fluktuasi dalam kultivasinya.
Banyak orang berkuasa menjadi gugup. Mungkinkah hanya kebetulan bahwa lelaki tua dari klan Macan Putih itu secara tidak sengaja menyentuh penghalang pembunuhan di teras Tongtian, sehingga mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri? Dugaan ini muncul dan langsung mendapat persetujuan banyak orang. Lagi pula, tidak ada yang melihat Cumo beraksi. Situasi ini terlalu aneh. Terlebih lagi, para raksasa berstatus rendah dan kekurangan sumber daya, sehingga mereka tidak dapat membina orang-orang yang kuat. Orang terkuat di suku itu baru saja memasuki jembatan ilahi. Para anggota tingkat tinggi dari klan Macan Putih yang berada di dekatnya segera bergegas datang setelah mendengar berita itu. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia tidak merasa takut terhadap Cumo, tetapi hanya merasa malu. Semua orang percaya bahwa larangan Tong Tiantai telah meletus, menyebabkan tragedi seperti itu. Cumo, yang berasal dari suku raksasa, cukup beruntung untuk terhindar dari bencana ini. Saat semua orang berdiskusi dengan panas, sebuah cahaya misterius muncul. Riak hukum muncul di dekat penanda batas, lalu ruang itu hancur, dan Cumo melangkah keluar. Hanya butuh sekitar 10 tarikan napas untuk masuk dan keluar. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Akan tetapi, para petinggi klan Macan Putih begitu marah dan merasa harga dirinya dihina. Mereka seakan mengabaikan hal ini dan bersiap untuk bertempur dalam pertempuran besar, dengan tujuan menekan Cumo demi menjaga harga dirinya. Tanpa mereka sadari, tindakan ini akan membawa bencana bagi klan Macan Putih. Jika bukan karena rasa tidak hormatmu, para tetua kita tidak akan mengalami bencana dan meninggal. Total ada 2 leluhur, keduanya lebih tua. Leluhur terkuat mengenakan jubah giok dan memiliki tingkat kultivasi langkah kelima jembatan ilahi. Ia memiliki kekayaan besar beberapa tahun yang lalu dan membanggakan keberuntungannya yang luar biasa serta ambisinya yang tinggi. Shen Xiao Sanbu yang lain, mengenakan kemeja pendek dari kain, bertubuh kekar dan berambut jarang. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua berjubah giok itu berteriak keras. Cumo jelas tidak melakukan apapun dan hanya berjalan normal, tetapi dia membuat orang-orang dari klan Macan Putih tidak senang dan mencari masalah. Dunia ini sungguh absurd, dan ada begitu banyak orang bodoh. Cerita membutuhkan logika, tetapi kenyataan tidak. Mendengar ini, Cumo tertegun sejenak, tatapannya aneh, dan ia berpikir, ada apa dengan era ini? Kenapa selalu ada orang buta dan idiot? Meskipun Cumo ingin terus maju dan mencapai puncak dunia ekstrim, ia sama sekali tidak tertarik pada badut-badut pelompat itu. Mereka pikir itu hanya membuang-buang energinya. Namun, jika Anda membiarkan semut berlompatan di depan Anda akan merasa kesal tidak peduli seberapa baik suasana hati Anda. Swas. Cumo mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan kepada 2 pria tua di depannya. Panggilan. Telapak tangan raksasa yang digariskan oleh pola dao itu menyelimuti seluruh Tong Tiantai dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu menekan kedua leluhur klan Macan Putih hingga tak bisa bergerak. Hawa dingin yang bergolak dari dunia bawah menyelimuti tubuh dan jiwa mereka, dan ekspresi mereka langsung berubah. Kesombongan dan harga diri lenyap, digantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini. Leluhur tua yang baru saja meninggal bukan terbunuh karena menyentuh batasan Tong Tiantai, melainkan terbunuh oleh kekuatan absolut. Kedua leluhur klan Macan Putih ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak bisa bersuara. Ledakan. Cumo meremas dengan sedikit kekuatan, dan 2 orang kuat di mata banyak orang berubah menjadi kabut darah. Tentu saja, jiwa mereka berdua belum hilang. Bukannya Cumo berhati lembut, tetapi ia ingin menggunakan metode pencarian jiwa untuk memahami situasi dunia saat ini dan mencari tahu dari mana asal para idiot ini. Hanya dalam 10 napas, Cumo memiliki pemahaman dasar tentang urusan terkini. Jiwa kedua lelaki itu kehilangan fungsinya dan runtuh dengan sedikit usaha. Dor, dor, dor. Dengan tamparan lain, semua yang memiliki darah harimau putih yang hadir tersapu bersih, tak seorang pun yang hidup. Darah berceceran di setiap sudut teras Tongtian, membuat sekelompok biksu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka ketakutan. Dampak dari adegan ini begitu kuat hingga semua orang tercengang. Mereka ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Xinjiang Barat, Tong Sangsing. Awalnya ia berencana untuk langsung menuju ke ujung jalan, tetapi setelah pencarian jiwa selesai, Cumo berubah pikiran dan memutuskan untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Rumah leluhur klan Macan Putih terletak di sistem bintang Tongshan. Memanggil, Cumo menghilang dari langit dan bergegas menuju gerbang antara 2 dunia. Sebagai pewaris ras dewa kuno, martabat Cumo tak bisa diinjak-injak. Ia bisa mengabaikan provokasi pertama, menganggapnya sebagai kebodohan seekor serangga kecil. Namun, provokasi kedua tak bisa diabaikan. Begitu Cumo pergi, gelombang besar guntur dan kilat segera muncul di area tersebut. Dia membunuh 2 leluhur klan Macan Putih dengan 1 tamparan. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan.
Untuk membunuh orang kuat di tingkat kelima jembatan ilahi dengan satu tangan, ia harus setidaknya berada di tingkat atas di tingkat ketujuh jembatan ilahi. Kapan raksasa sekuat itu muncul dari suku raksasa? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Pertempuran besar sedang berlangsung, dan orang-orang kuat jumlahnya banyak. Mungkin orang ini adalah kartu truf raksasa, yang bersembunyi dalam bayang-bayang untuk sementara waktu, dan baru sekarang terungkap. Klan Macan Putih telah menabrak tembok. Di era ini, tak seorang pun bisa diremehkan. Terlalu menakutkan. Banyak pendeta yang ketakutan dan diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka, hati mereka masih diliputi rasa takut. Mereka yang pernah memandang rendah para raksasa, kini tidak lagi menaruh rasa hina pada mereka, dan ada ketakutan mendalam di mata mereka. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan dunia. Garis keturunan leluhur klan Macan Putih diratakan dengan tanah oleh seorang pria kuat tak dikenal. Semua anggota klan berpangkat tinggi tewas, meninggalkan mayat-mayat berserakan di tanah, bagaikan neraka di bumi. Selama perang, konon klan Macan Putih menemukan kembali artefakuasi kekaisaran yang rusak, yang pasti merupakan harta karun yang ditemukan di beberapa reruntuhan kuno dan dianggap sebagai harta karun untuk melindungi klan. Akan tetapi, senjata semi kekaisaran yang rusak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chumo, dan dia menghancurkannya dengan tangan kosong tanpa kesulitan apapun. Pada saat kematiannya, pemimpin klan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung makhluk yang begitu menakutkan dan kuat, dan kematian mereka tidak jelas. Hanya mereka yang berada di klan cabang atau mereka yang keluar untuk menimba pengalaman yang lolos dari bencana ini. Setelah itu, klan Macan Putih langsung terdegradasi menjadi klan kelas 2. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan wilayah sumber daya yang mereka duduki, dan tak lama kemudian mereka akan direbut oleh pasukan di sekitarnya. Ketika berita itu sampai ke telinga mereka yang mengetahuinya, mereka langsung ingin membuktikan bahwa jalan menuju Tong Tiantai terbuka. Mereka ketakutan dan merasa beruntung karena tidak membuat kesalahan dengan menyinggung makhluk sekuat itu. Yang paling bingung adalah para raksasa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa-apa tentang orang yang begitu menakutkan dan berkuasa dari keluarga mereka sendiri? Apakah dia warisan yang ditinggalkan untuk orang luar? Para petinggi klan raksasa mulai bertanya-tanya, ingin mengetahui lebih jauh tentang raksasa kuat yang tiba-tiba muncul itu. Tanpa mereka sadari, bahwa Chumo tidak ada hubungannya dengan para raksasa. King Zong, Chen Qingyuan, sosok yang menarik perhatian Chumo. Untuk menyelesaikan masalah klan Macan Putih, ia bergegas ke alam pencerahan Dao di reruntuhan Luoshen. Dalam perjalanan, ia bertanya tentang Chen Qingyuan dan menjadi semakin tertarik. Dewa perang kuno, tubuh fana yang berdiri bahu-membahu dengan kaisar, sungguh menarik. Chumo mengembara di lautan bintang yang luas, tubuhnya ditutupi lapisan riak cahaya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Nenek moyang klan roh api telah kembali, dan jejak kaki Kaisar Tai Wei. Informasi ini penting bagi Chumo. Namun, orang yang paling dipedulikan Chumo adalah Chen Qingyuan. Jauh di lubuk hatinya, ia sudah menganggap Chen Qingyuan sebagai lawan terkuat di jalan menuju juara dan menantikan konfrontasi tersebut. Kota yang makmur akan menjadi lebih bergejolak di masa mendatang. Di sisi lain, di sudut jalan, ruang rahasia tertutup dengan pesona spiritual yang kaya. Chen Qingyuan dipenuhi berbagai simbol aneh di sekujur tubuhnya, dan cahaya keemasan terpancar dari alisnya. Ia berada di momen pencerahan yang kritis. Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan, dengan kabut peri mengepul dan pakaiannya berkibar. Dengan mata terpejam rapat, beberapa helai rambutnya terbebas dari ikatan, terjalin dengan energi spiritual, menari maju mundur, melompat kegirangan. Dilihat dari kejauhan, Chen Qingyuan tersembunyi dalam kabut peri, sosoknya samar dan menjulang. Cahaya keemasan samar meluap dari alisnya, lalu terbagi dan berubah menjadi ribuan benang tipis, melilit tubuhnya, membentuk bola emas terang dari benang emas. Mengikuti jalan sutra Dongyang, Chen Qingyuan terkadang membalikkan sirkulasi energi, menyebabkan energinya menjadi kacau sesaat. Hal ini wajar, dan Chen Qingyuan tidak akan berhenti dan akan terus berlatih. Sutra Dongyang yang diciptakan oleh Xie Wuya sangat menonjolkan bakat luar biasa dari tubuh 39, mempercepat kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi. Pada saat yang sama, kitab suci kuno juga mencatat cara menerobos kemacetan alam. Dalam arti tertentu, Sutra Dongyang sama berharganya dengan hukum kekaisaran. Terlebih lagi, Xie Wuya membuktikan kekuatannya sendiri dengan tindakan nyata. Hanya saja, emosi masa kecilnya telah menjadi simpul di hatinya, yang tak pernah bisa ia lepaskan sepanjang hidupnya. Akibatnya, ia berhenti di puncak jembatan ilahi dan tak sempat mencapai sisi lainnya. Merayu, tingkat pemahaman yang lebih dalam menyebabkan seringnya munculnya pemandangan aneh, dan ada angin kencang yang menderu, yang menggulung lautan kabut, seolah-olah kekacauan baru saja dimulai. Berdengung, lapisan bola cahaya keemasan di permukaan benda itu makin lama makin terang, bagaikan bintang-bintang bermekaran dengan cahayanya yang teramat terang dan menyilaukan, bersinar terang sekali.
Ledakan. Suara samar Taoisme terpancar dari tubuh Chen Qingyuan, hasil perpaduan prinsip-prinsip kitab suci kuno dan tubuh reinkarnasi. Setelah beberapa tarikan napas, seluruh energi spiritual di ruangan itu menyerbu menuju Chen Qingyuan. Dia memahami metode terobosan dari Sutra Dongyang dan mulai memurnikan sejumlah besar energi spiritual murni. Setelah berhari-hari, energi spiritual di tempat ini habis. Chen Qingyuan masih memejamkan mata. Ia mengangkat tangan kirinya dengan lembut, dan lebih dari 10 urat spiritual berkualitas tinggi jatuh di kakinya, menutupi seluruh permukaan tanah. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Keluarkan urat-urat spiritual ini dan gunakanlah. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh. Dia kaya dan berkuasa dan sama sekali tidak peduli dengan sumber daya batu roh ini. Gerakan lain, memanfaatkan peluang. Ledakan. Tiba-tiba, Chen Qingyuan membuka matanya, dan kekuatan luar biasa mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, menghancurkan penghalang terlarang dan menembus ruangan. Kekuatan misterius itu menekan bintang-bintang di tempatnya berada, kehampaan bergejolak, dan tatanan pun terdistorsi. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga tampaknya mampu menghancurkan seluruh langit. Setiap gestur dan gerakan menunjukkan martabat dan kekuasaan tertinggi Sang Superior. Jika ada orang yang berani menunjukkan sedikit saja penghujatan, jiwa mereka tak akan mampu menahan keagungan seluas samudera tak berbatas ini, dan akan hancur berkeping-keping, tak mampu lolos dari maut. Pada saat ini, tingkat kultivasi Chen Qingyuan telah meningkat pesat dengan mengandalkan kesempatan memahami Sutra Dongyang. Langkah keempat Jembatan Ilahi, tahap awal. Saat wilayahmu mencapai level lebih tinggi, kekuatanmu akan meningkat secara alami. Mungkin, bahkan para kaisar semu yang telah melangkah ke langkah ke-9 Jembatan Ilahi akan merasa sulit untuk bersaing dengan Chen Qingyuan. Tekanannya begitu dahsyat hingga mengganggu tatanan lautan bintang ini. Beberapa orang kuat di dekatnya menyadari perubahan ini dan merasa ketakutan serta gemetar. Setelah berpikir cukup lama, beberapa orang berkuasa memutuskan untuk datang dan melihat, untuk mengetahui keadaannya, mungkin mereka bisa mendapat keberuntungan besar. Melangkah. Chen Qingyuan berdiri dan dengan lambaian lengan bajunya, dia menenangkan hukum yang bergejolak di ruang rahasia dan mencabut semua batasan. Lalu, melangkahlah menuju langit berbintang. Aura kuno dan hikmat berfluktuasi, mengelilingi tubuh Chen Qingyuan, seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa di dunia, memandang rendah segala sesuatu dan mendominasi segalanya. Wow, tak lama kemudian, Chen Qingyuan menahan auranya, dan kehampaan itu tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Desir. Tanpa berlama-lama di sana, Chen Qingyuan menempuh jarak sejuta mil dalam satu langkah dan menghilang di cakrawala. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke wilayah ini. Mereka adalah beberapa orang kuat yang merasakan tekanan yang bergejolak dan datang ke sini untuk menjelajah dan melihat apakah ada sesuatu yang baik. Setelah lama mencari, saya tidak menemukan apapun. Orang-orang yang berkuasa hanya bisa menghela napas beberapa kali, menyerah, dan berbalik. Secara keseluruhan, dia mengasingkan diri selama 6 tahun. Surga ketiga adalah teras Tongtian. Chen Qingyuan datang langsung ke sini, siap untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Ratusan orang kuat berkumpul di sini, beberapa dari mereka baru saja datang dari surga kedua, dan beberapa bersiap untuk naik ke surga keempat. Chen Qingyuan, yang bersembunyi di kegelapan, telah menyelimuti seluruh area dengan indera spiritualnya, tetapi tidak ditemukan oleh siapapun. Ia mendengar beberapa berita menarik. Prajurit hebat dari klan raksasa itu menghancurkan garis keturunan leluhur klan Macan Putih beberapa tahun yang lalu. Kemudian, ketika ia mencapai jalan pencerahan, ia menemukan harta karun spiritual bawaan. Untuk merebut harta karun itu, pria ini bahkan membunuh 4 leluhur klan kuno Yuan Gang, dan ia terkenal karena perbuatan jahatnya. Kudengar klan Kekaisaran Guiyan telah berganti pemimpin. Ying Jiuye telah lulus ujian senjata leluhur dan resmi menjadi pemimpin klan. Tak seorang pun di klan ini berani menentangnya. Perintah pertama Ying Jiuye sebagai pemimpin klan adalah menghapuskan sistem klan lama, dan serangkaian reformasi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem kuno yang telah diwariskan selama jutaan tahun kini telah menjadi sejarah. Aku penasaran seperti apa masa depan klan Kekaisaran Guiyan. Kudengar sesuatu yang besar terjadi di makam kaisar. Pengadilan Pangeran Kaisar Taiwei telah resmi dimulai. Banyak tokoh berpengaruh telah memasuki lapangan pengadilan. Situasi saat ini masih belum jelas. Berita-berita ini telah tersebar ke seluruh tempat makmur di surga dan seluruh alam, sehingga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Fakta bahwa Ying Jiuye lulus ujian dan penilaian, serta duduk kokoh di posisi pemimpin klan, mengejutkan setiap klan kuno yang abadi. Suaranya bagaikan suara tabrakan bintang yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua orang terguncang hebat. Siapapun pelaku kejahatan yang dapat dikenali dari artefak leluhur klan adalah individu langka di sepanjang masa.
Pada zaman ini banyak sekali monster-monster jahat yang ada, sehingga besar kemungkinan Zheng Yu lah yang akan menjadi kaisar. Di mata masyarakat, ada lebih dari segelintir monster dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Contohnya, Ying Jiuye dari klan Kekaisaran Guiyan, Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian, Jilingyan, putri ke-9 dari klan Phoenix kuno, Raja Naga saat ini dari klan Naga, murid Buddha kontemporer, Fu Dongliu dari jalur utama perbatasan barat, Wu Junyan dari klan Qing, Huang Xingyan, putra Kekaisaran Taiwei, dan seterusnya. Tentu saja, sekuat apapun monster-monster ini, mereka tak akan pernah bisa menandingi Chen Qingyuan. Ia adalah eksistensi yang unik, dan melihat sungai sejarah yang tak berujung, akan sulit menemukan orang yang kedua. Setelah mengetahui peristiwa-peristiwa penting dalam beberapa tahun terakhir, Chen Qingyuan terkejut dan berkata dalam hati, Ying Jiuye ternyata telah mencapai kesuksesan. Ini tidak mudah. Chen Qingyuan cukup jelas tentang kesulitan persidangan di Sanhe Jitu. Di zaman kuno, ia mendapatkan separuh peta jitu yang hilang di dunia dan melewati berbagai ujian kejam. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengendalikan para prajurit kekaisaran dan membuat mereka mengikutinya dengan sukarela? Makhluk yang sangat kuat dari suku raksasa. Chen Qingyuan agak terkejut dan bingung mendengar berita ini. Setahu saya, warisan suku raksasa telah terputus, dan mereka telah menjadi suku kelas 3 atau 4. Tanpa sumber daya, bagaimana mungkin mereka bisa membudidayakan makhluk seperti itu? Setelah berpikir panjang, Chen Qingyuan masih belum dapat menemukan jawabannya. Mungkinkah para raksasa benar-benar telah menggunakan sumber daya yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk mengembangkan makhluk yang sangat kuat? Meskipun kemungkinan ini tidak kecil, hal itu tidak dapat dikesampingkan. Lagi pula, dunia ini begitu luas sehingga tidak ada yang mustahil. Kita tidak boleh meremehkan para pahlawan dunia, karena hal itu tidak akan mudah menyebabkan kerugian. Ngomong-ngomong soal raksasa, si Ewuya berasal dari suku ini. Meskipun ia dirundung oleh sukunya sejak kecil, ia berhasil bertahan hidup. Berbeda dengan suku kuno yang berdarah dingin dan kejam, tingkat kematian mereka yang kurang berbakat sangat tinggi. Pada zaman dahulu kala, ada begitu banyak raksasa yang kuat, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke titik ini, yang membuat orang merasa sedih. Jika ada kesempatan di masa depan, Chen Qingyuan sedikit banyak akan membantu para raksasa demi si Ewuya. Pengadilan Raja, apakah ini sebuah sinyal? Berdasarkan berita ini, Chen Qingyuan memikirkan hal lain. Sosok Agung Kaisar Taiwei muncul di hadapannya. Ia bagaikan gunung yang tak seorang pun di dunia dapat mendakinya. Agung dan perkasa, menjulang tinggi. Dalam pertempuran sebelumnya di daerah terlarang Jinsui, Chen Qingyuan mencoba segala cara yang mungkin tetapi masih merasa sulit untuk mengendalikan situasi. Tepat saat mereka hampir jatuh ke jurang tak berujung, sebuah jari misterius jatuh dari langit, menghancurkan aturan area terlarang dan menekan semua mayat kaisar. Jari itu mengandung kekuatan besar yang melampaui aturan jalan dan memecahkan masalah dengan kekuatan guntur. Setiap kali memikirkannya, Chen Qingyuan merasa hormat dan bersyukur. Ia tahu betul bahwa Kaisar Agung Taiwei lah yang menyelamatkannya dari situasi sulit itu. Dia akan sekali lagi berdiri dengan bangga di puncak era ini. Chen Qingyuan terdiam, tatapannya tajam. Tidak ada kata yang benar-benar dapat menggambarkan kekuatan Kaisar Taiwei. Yang dapat kami katakan adalah bahwa kesenjangan kekuasaan antara raja bisa besar atau kecil. Di wilayah Tongtiantai, banyak biksu tengah berdiskusi tentang kejadian terkini, sambil berseru keheranan dari waktu ke waktu. Mereka membahas para jenius generasi saat ini, yang telah menemukan peluang besar, dan yang telah mencapai kemajuan pesat dalam kekuatan. Pada saat yang sama, mereka juga menyinggung hilangnya prajurit kekaisaran klan Kekaisaran Sangqi, menyebutnya aneh dan tidak yakin akan alasan pastinya. Suara mendesing. Tanpa memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini lebih lama lagi, Chen Qingyuan muncul dari sudut dan melangkah menuju teras Tongtian, berniat mencapai puncak. Ketika Chen Qingyuan muncul di teras Tongtian, semua orang yang hadir tercengang. Yang mulia, siapapun yang bisa melangkah ke alam ini harus memiliki kekuatan setidaknya 3 langkah jembatan ilahi. Mereka adalah leluhur dari kekuatan tertentu atau tulang punggung klan kuno yang abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu seperti apa rupa Chen Qingyuan? Orang-orang berkuasa mengira Chen Qingyuan telah mencapai titik lebih tinggi di jalan menuju pencerahan, tetapi tak disangka ia hanya berada di surga ketiga. Kalau dipikir-pikir lagi, peluang dan harta karun tersembunyi di setiap surga utama, jadi kita harus mencarinya secara perlahan dan tidak perlu terburu-buru. Salam, Yang Mulia. Tidak peduli siapapun mereka, mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, tampak kagum, dan membungkuk memberi hormat. Kamu bersikap sopan. Chen Qingyuan mengangguk kepada semua orang dengan suara dingin, dan ada sedikit rasa dingin di matanya yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya atau mendekatinya. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Chen Qingyuan memasuki penanda batas untuk membuktikan kekuatan dan kualifikasinya untuk melangkah ke tempat yang lebih tinggi.
Ketiga penanda batas tidak menghalangi jalan lama-lama. Ledakan. Di inti teras Tongtian, seberkas cahaya muncul dan pusaran hukum pun timbul. Segera setelah itu, Chen Qingyuan melangkah ke pusaran hukum dan memasuki surga keempat. Baru setelah Chen Qingyuan pergi, orang-orang berkuasa yang hadir menghela napas lega, tidak terlalu gugup, dan berani berbicara. Meskipun Yang Mulia tidak melakukan apapun, beliau tetap memberi kami rasa penindasan yang hebat. Seseorang menyeka keringat dingin di dahinya, jejak ketakutan masih tersisa di wajahnya. Ada begitu banyak orang jenius di dunia, tapi siapa yang bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Seorang lelaki tua tengah menatap langit, tepat di tempat Chen Qingyuan berdiri sebelumnya, dengan tatapan membara dan penuh kekaguman. Kami begitu lemah sehingga kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengagumi Yang Mulia dan mencapai puncak. Aduh, kebanyakan orang tua memasuki surga ketiga karena keberuntungan. Jika mereka tidak beruntung di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di era yang penuh pertentangan ini, sungguh beruntung bagi kita untuk dapat memetik beberapa hikmah dari dunia yang menyaksikan alam semesta. Kita seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Banyak orang merasa puas dan menganggap hidup saja sudah cukup. Pada saat yang sama, dunia mungkin akan mengalami perubahan besar. Jalan menuju pencerahan, tingkat pertama surga. Beberapa wajah yang tidak dikenal muncul entah dari mana, bertindak tanpa kendali dan gegabah. Ada seorang pemuda yang sangat buruk rupa, berkulit gelap, berpunggung bungkuk, bergigi kuning besar, kelopak mata melotot, dan berhidung seperti babi. Pria ini sangat bernafsu, dan wanita manapun yang menjadi incarannya akan bernasib malang, paling banter kehilangan kepolosannya, paling buruk dihukum dan diperbudak oleh hukum terlarang. Seorang tetua perempuan dari suku Jinsi kuno secara tidak sengaja ditangkap oleh seorang pemuda bungkuk dan menjadi mainannya. Melihat kejadian ini, klan Jinsi kuno murka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengabaikan rasa malu seperti itu? Oleh karena itu, suku Jinsi mengeluarkan hadiah besar dan mengirim orang-orang kuat untuk memburu para pencuri tersebut, mencoba menangkap mereka hidup-hidup dan menyiksa mereka dengan berbagai cara untuk melampiaskan amarah mereka. Beberapa bulan kemudian, dengan bimbingan metode rahasia klan, para pencuri akhirnya ditemukan, dan sekelompok anggota senior klan segera berangkat. Perang besar pun pecah. Saat para penguasa suku Jinsi tiba, tetua perempuan itu telah disiksa hingga tak bisa dikenali lagi dan tak sadarkan diri. Akan kukembalikan padamu, hahaha. Pemuda bungkuk itu menyeringai dan melemparkan wanita di tangannya, tanpa menunjukkan rasa takut di hadapan para pria kuat itu. Bang! Seorang leluhur tua menamparkan wanita itu dengan telapak tangannya, memutuskan nyawanya dan mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Hidup akan sangat disayangkan, jadi lebih baik membiarkannya pergi, yang akan melegakan. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Dapatkan. Mengikuti teriakan leluhur, orang-orang kuat yang menyertainya menyerang dari segala arah. Ledakan. Perang pecah seketika dan berlangsung selama ribuan putaran. Dikelilingi begitu banyak pria berkuasa, pemuda bungkuk itu berhasil mengukir jalan menuju keselamatan. Sebelum pergi, ia melontarkan sindiran, wanita dari klan kuno Jinsi terlalu berapi-api dan suka main-main. Mengejar, dipermalukan tanpa ampun, tak seorang pun bisa tetap tenang. Wajah leluhur klan memucat, amarahnya membuncah bagai air pasang, matanya dipenuhi niat membunuh. Setidaknya ada puluhan orang seperti pemuda bungkuk itu yang tidak takut pada apapun. Mereka seolah muncul begitu saja dan belum pernah ada di bumi sebelumnya. Pada papan catur surga yang sebesar itu, tidak mungkin hanya ada 3 atau 2 buah catur. Di surga keempat, gaya perjalanan Chen Qingyuan masih sama seperti sebelumnya, bepergian ke berbagai tempat, mencari jejak para pahlawan kuno dan mendapatkan wawasan dari mereka. Sebulan kemudian, jimat giok pemancar suara di lengannya tidak lagi redup. Mereka ada di dekat sini. Jimat giok itu bersinar redup, artinya kedua belah pihak tidak berjauhan dan dapat berkomunikasi. Mari kita lihat. Chen Qingyuan memutuskan untuk mengubah rutenya dan menuju ke lokasi lain untuk bertemu seorang kenalan. Mengikuti arahan jimat giok transmisi suara, mereka melakukan perjalanan menuju sebuah bintang bersalju. Kepingan salju tebal menghiasi setiap jengkal daratan. Bintang ini, yang tampak terbalut rok beludru, bergoyang dan menari ringan di tengah lautan bintang yang luas, keindahan celestial bak peri. Saat ia perlahan mendekati bintang yang dingin menggigit ini, Chen Qingyuan menangkap fluktuasi napas beberapa orang yang dikenalnya. Mencicit, ia mendarat di permukaan bintang, kakinya menginjak salju, tanpa menggunakan sihir misterius apapun, membiarkan kakinya tenggelam ke dalam lapisan salju. Kepingan salju menari-nari bagaikan sepotong kain kasa tipis, melayang di udara, datang dan pergi mengikuti angin. Banyak kepingan salju melayang ke arah Chen Qingyuan, tetapi terhalang oleh lapisan riak yang terbentuk di permukaan tubuhnya sebelum mendarat di atasnya. Gemerincing, Chen Qingyuan berjalan maju perlahan, meninggalkan jejak kaki panjang di salju.
Tak lama kemudian jejak kaki itu akan tertutupi oleh salju yang turun, mengembalikan pemandangan salju yang tak berujung ini ke bentuk aslinya, seolah-olah diciptakan oleh alam, tanpa satu pun cacat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Chen Qingyuan tiba di puncak gunung yang diselimuti salju. Di puncaknya, berdiri pohon pinus kuno. Cabang-cabang dan dedaunannya ditutupi dengan butiran salju, seolah-olah mengenakan gaun perak panjang, dan dedaunan hijaunya dihiasi dengan lapisan demi lapisan batu giok, yang tampak mempesona. Ada meja batu dan kursi batu di bawah pohon. Ada papan catur di atas meja, yang dipenuhi hukum dan rima yang tak terlukiskan. Sekilas, kita tak bisa melihat gambaran utuhnya. Papan itu penuh kabut dan misteri. Di puncak gunung yang diselimuti salju, terdapat pohon pinus tunggal di tepi tebing. Dua orang datang ke sini sebelumnya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu duduk menghadap meja batu, perhatiannya sepenuhnya tercurah pada papan catur kuno itu. Sebuah penghalang tipis dan transparan terbentuk di sekelilingnya, mengisolasinya dari dunia luar. Wanita itu berdiri di luar penghalang transparan yang dibuat oleh aturan papan catur, mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dengan motif teratai yang menjuntai di tanah. Gaun panjang ini dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Rambutnya disanggul tinggi, alis dan matanya indah, hidungnya agak mancung, dan sebuah batu giok darah yang halus menggantung di pinggangnya. Kedua tangannya dengan lembut diletakkan di bawah dada, membuatnya tampak anggun dan anggun. Waktu telah meninggalkan beberapa bekas di wajahnya, tetapi tetap tak mampu menyembunyikan kecantikannya yang memukau. Kulitnya seputih giok, bibirnya semerah api, memancarkan pesona dewasanya. Wanita itu baru menyadarinya saat Chen Qingyuan muncul di puncak. Ia tiba-tiba berbalik, alisnya berkerut, dan ia sangat waspada. Ketika ia melihat Chen Qingyuan, bibirnya sedikit terbuka, pupil matanya langsung membesar, wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan ia sedikit tertegun. Setelah cepat-cepat menyingkirkan rasa terkejutnya, wanita itu memastikan bahwa pengunjung itu bukanlah orang lain yang berpura-pura menjadi Tuhan, melainkan Tuhan sendiri. Ia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, tidak perlu bersikap sopan, Gong." Chen Qingyuan membungkuk sambil tersenyum. Wanita ini tidak lain adalah orang suci istana Lihua saat ini, Liu Nansheng. Terlebih lagi, ia juga mantan kekasih seorang biksu Buddha zaman itu. Hanya saja, mereka tidak ditakdirkan untuk bersama, dan hidupnya penuh dengan penyesalan. Pria yang duduk di bawah pohon itu adalah Raja Tianyong, Susang. Susang dan Liu Nansheng keduanya memulai jalan menuju pencerahan, berharap untuk menemukan kesempatan besar dan melihat apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk menyentuh ambang 9 langkah jembatan ilahi kali ini. Keduanya bertemu dan bepergian bersama. Setelah melalui banyak kesulitan di sepanjang jalan, kami akhirnya tiba di sini. Sudah lama tidak melihatmu, Chen Qingyuan mendesah. Ya, Liu Nansheng mengangguk pelan dan menjawab sambil tersenyum, saya masih ingat adegan pertama kali bertemu Yang Mulia. Rasanya baru kemarin, begitu jelas di benak saya. Saat itu, saya tak pernah membayangkan seorang jenius semuda itu bisa menjadi dewa perang kuno. Setiap kali saya mengingatnya, saya terkejut untuk waktu yang lama. Baiklah, kita kan teman lama, tak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti ini. Chen Qingyuan tersenyum. Liu Nansheng tidak pernah menyangka akan bertemu Chen Qingyuan hari itu, sungguh mengejutkan. Hal paling tepat yang pernah ia lakukan dalam hidupnya adalah membangun hubungan baik dengan Chen Qingyuan, melawan segala rintangan, dan memaksakan aliansi dengan sekte Qing yang sedang tidak stabil. Terlebih lagi, berkat Chen Qingyuan, Liu Nansheng telah menyelamatkan nyawa Huang Xingyan dan mengirimnya ke istana kekaisaran sejak lama. Kalau tidak, ia pasti sudah dimakan oleh sekelompok orang tua. Huang Xingyan tidak pernah bisa melupakan anugerah penyelamat nyawa itu, dan dia mengunjungi istana Lihua berkali-kali sebelumnya untuk menunjukkan persahabatannya. Kepala istana dan Raja Tianyong ada di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Chen Qingyuan memandang Raja Tianyong yang sedang duduk di bawah pohon. Ia tampak tidak menyadari situasi di luar. Papan catur di atas meja terlihat agak aneh. 5 hari yang lalu, Liu Nansheng tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah pertemuannya dengan Raja Tianyong. Kemudian, hal yang paling kritis disebutkan. Pangeran dan saya sedang melintasi wilayah bintang ini ketika kami menemukan fluktuasi hukum yang tidak biasa, dan kami mengikutinya ke sini. Liu Nansheng melanjutkan, papan catur ini sangat mendalam. Kami telah mempelajarinya dengan saksama dan memperoleh beberapa wawasan. Membenamkan diri dalam permainan catur dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Belum lama ini, Liu Nansheng mengambil risiko dan memperoleh pemahaman tertentu tentang fungsi papan catur. Keduanya mencoba mengambil papan catur itu, tetapi sayangnya mereka tidak dapat memindahkannya sama sekali. Master Istana Lihua dan Raja Tianyong keduanya termasuk orang-orang paling berkuasa di dunia, namun mereka tidak dapat mengambil artefak kuno ini. Ini menunjukkan betapa luar biasa dan misteriusnya artefak ini.
Jadi begitu. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Yang mulia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Tahukah Anda asal-usul papan catur? Liu Nansheng melirik papan catur kuno yang dikelilingi kabut putih samar, wajahnya penuh keraguan, dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya hanya berdasarkan penampilan saja. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Setidaknya, seseorang harus mengamati papan catur dengan saksama dan merasakan cara kerja hukum dan aturannya, untuk mencari jejak yang sesuai di lautan kesadaran. Sang pangeran telah mencari pencerahan selama 3 bulan. Logikanya, seharusnya sudah hampir berakhir. Liu Nansheng menghabiskan beberapa hari di papan catur untuk mencapai pencerahan. Ia menilai perbedaan kekuatan antara dirinya dan Pangeran Tianyong tidak terlalu besar. Dahulu kala, Liu Nansheng jelas bukan tandingan Raja Tianyong, perbedaannya sangat besar. Kemudian, ketika insiden bintang kaisar meletus, Liu Nansheng cukup beruntung untuk memasuki bintang kaisar berpola Buddha, mendapatkan kesempatan yang sungguh luar biasa dan kekuatan yang meningkat pesat. Sehari sebelumnya, Liu Nansheng dan Raja Tianyong telah mencapai anak tangga ke-8 jembatan ilahi dan sangat kuat. Namun, jika mereka ingin mencapai anak tangga ke-9 alam kuasi kaisar, perjalanan mereka masih panjang. Yang mulia, apakah Anda ingin mencobanya nanti? Kata Liu Nansheng. Kamu bisa mencobanya. Chen Qingyuan ingin melihat apa misteri papan catur ini, dan ngomong-ngomong, memeriksa asal-usulnya. Jika itu adalah hal yang baik, Anda harus menemukan cara untuk mengambilnya dan tidak membiarkannya terbuang sia-sia. Keduanya mengobrol sambil menunggu. Mereka berbicara tentang urusan duniawi dan perkembangan terkini di Istana Ewa. Istana Lihua masih menjadi penguasa wilayah selatan, mengendalikan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan klan kuno abadi pun harus menunjukkan rasa hormat dan tidak berani bertindak gegabah di wilayah selatan. Pertama, Istana Lihua dan Sekte Qing memiliki hubungan baik dan merupakan sekutu. Kedua, mereka memiliki hubungan dekat dengan agama Buddha. Lebih lanjut, Istana Lihua sendiri berpotensi mengintimidasi semua pihak. Selama tidak ada konflik kepentingan yang mendalam, suku kuno tidak akan memusuhi mereka. Setelah beberapa hari, penghalang di bawah pohon di tebing itu pecah. Raja Tianyong perlahan terbangun dan membuka matanya. Energi spiritual yang besar mengalir deras ke dalam tubuhnya, menyelimutinya. Setelah beberapa tarikan napas, semuanya meresap ke dalam alisnya dan menyatu dengan tubuhnya. Wow, tekanan dahsyat yang berpusat pada Raja Tianyong menderu ke segala arah, menimbulkan hembusan angin dan ombak yang dahsyat. Hembusan angin dan ombak tersebut membuat banyak sekali pegunungan salju ketakutan dan mengubah lintasan semula. Mereka tertiup angin ke tempat-tempat yang jauh, dan orang-orang biasa tak dapat melihat ujungnya. Melihat penampilan Raja Tianyong, ia pasti telah memperoleh banyak hal di papan catur kuno. Darahnya mengalir deras dan kekuatannya luar biasa. Tahan napas Anda dan kembalilah tenang. Pada saat ini, Raja Tianyong merasakan ada orang lain di puncak gunung salju, dan ada bau yang familiar. Pada jarak sedekat itu, tidak perlu menggunakan indera spiritual, cukup berbalik dan melihat saja. Melihat pendatang baru itu, Raja Tianyong mula-mula terkejut, lalu menjadi gembira, raut wajah gembira membanjiri wajahnya, dan dia berdiri dengan cemas. Yang mulia. Kakak Su, Chen Qingyuan tidak melupakan saudara angkatnya ini. Meskipun ada beberapa konflik kepentingan dan dilakukan di bawah pengaruh alkohol, mereka tetap memiliki ikatan yang erat. Sejak mengetahui asal-usul Chen Qingyuan yang mengerikan, Raja Tianyong tidak pernah memanggilnya, saudara Chen, lagi. Ia selalu memanggilnya, Yang Mulia, dengan penuh hormat, tidak berani melewati batas. Terlepas dari apakah Chen Qingyuan keberatan atau tidak, ia harus berhati-hati agar tidak salah bicara. Lagi pula, ia bukanlah pemimpin Sekte Qing. Saat Pangeran Tianyong hendak melakukan upacara, Chen Qingyuan segera melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tidak perlu. Kenapa kau ribut-ribut begitu? Jangan sampai kau kehilangan sopan santunmu, atau itu akan mempengaruhi martabat Yang Mulia. Raja Tianyong mengatakan ini dengan nada bercanda. Chen Qingyuan tersenyum mendengar ini dan mengganti topik pembicaraan. Saudara Su, apa pendapatmu tentang papan catur ini? Ini benar-benar harta karun kuno yang ajaib. Bahkan pada level kita, ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Sungguh luar biasa. Sambil melirik papan catur tak jauh dari sana, Raja Tianyong menyingkirkan senyumnya dan tampak tegas dan serius. Bagi seorang master tingkat atas 8 langkah jembatan ilahi, meningkatkan kekuatan jiwa bukanlah tugas yang mudah. Benda-benda spiritual biasa sama sekali tidak berguna. Namun, papan catur kuno ini memiliki kekuatan magis yang membuat semua orang takjub dan membuat semua orang ingin mengambilnya sendiri. Menarik, aku akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan melangkah menuju meja batu. Duduk di bangku batu, menatap papan catur di atas meja, pemandangan di depannya mulai berubah. Wow, penghalang itu muncul kembali, menyegel lingkungan sekitar Chen Qingyuan dan memisahkannya sementara dari dunia luar.
Kabut putihnya begitu luas sehingga terasa seperti berada di dunia yang kacau. Setelah beberapa saat, kabut menghilang dan papan catur pun muncul. Baru pada saat inilah Chen Qingyuan dapat melihat seluruh papan catur dengan jelas. Bentuknya persegi dan memiliki lusinan retakan yang terlihat jelas di permukaannya. Papan catur kosong, menunggu pemain berikutnya untuk melakukan langkah. Chen Qingyuan menoleh dan melihat kotak catur bundar mengambang di kehampaan di samping, dengan bidak catur hitam di dalamnya. Gemerincing. Dengan suara jatuhnya bidak catur pertama, babak kompetisi catur berikutnya dimulai. Awalnya, Chen Qingyuan tidak merasakan apa-apa, dan ia bergerak sangat cepat. Medan perang dengan pedang dan tombak muncul di depan matanya, dengan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Beberapa hari kemudian, di babak catur pertama, saya menang. Jika permainan catur berubah, mulai lagi dari awal. Ini babak baru konfrontasi. Dengan cara ini, selama lebih dari 2 bulan, Chen Qingyuan menang lebih dari 30 kali. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Kompetisi ini tidak hanya menguji keterampilan catur, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual tingkat tinggi. 2 bulan berikutnya berlalu, selama waktu itu Chen Qingyuan hanya menang 1 kali. Waktu yang dihabiskannya di dunia rahasia papan catur benar-benar melampaui waktu yang dihabiskan Liu Nansheng dan Raja Tianyong. Terjebak di dalamnya, saya tidak bisa merasakan kecepatan waktu berlalu. Anda sungguh layak disebut yang mulia, karena mampu duduk kokoh di papan catur begitu lama. Raja Tianyong berseru kagum. Dengan kemampuanmu, yang mulia, kau mungkin bisa mengetahui asal-usul papan catur ini, atau bahkan menaklukkannya. Perkataan Liu Nansheng bukanlah pujian, tetapi datang dari lubuk hatinya. Mereka berdua tetap di atas dengan patuh, yang satu ingin melihat berapa lama Chen Qingyuan bisa bertahan, dan yang lainnya melindunginya. Setengah tahun kemudian, Chen Qingyuan telah menang total 40 kali. Setelah sekian lama ditempa, kekuatan jiwa memang sedikit meningkat. Hanya saja Chen Qingyuan terlalu kuat, sehingga peningkatannya tidak terlalu besar dan relatif terbatas. Apa yang menantinya selanjutnya bukanlah permainan catur baru, melainkan hukum kematian baru yang saling terkait satu sama lain. Papan catur menghilang dari pandangan Chen Qingyuan, dan ia tampak berada pada titik keseimbangan khusus, dengan kematian di satu sisi dan kesempatan di sisi lainnya. Permainan catur yang disebutkan di atas seharusnya menjadi ujian. Hanya mereka yang lulus ujianlah yang berhak melihat tampilan asli papan catur kuno tersebut. Ini, alis Chen Qingyuan perlahan berkerut saat ia merasakan sedikit keakraban dengan aura hukum. Ia merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, ia mengajukan hipotesis, dengan ekspresi gelisah, mungkinkah ini kitab surga yang legendaris? Yang disebut kitab surgawi adalah benda terlarang yang diciptakan oleh Situ Lin puluhan ribu tahun yang lalu. Begitu keluar, ia dikunci oleh mata Dao, yang mendatangkan hukuman ilahi yang cukup untuk membunuh semua roh di dunia, hanya untuk menghapus kitab surga dan tidak membiarkan benda yang melampaui tatanan Dao ini tetap ada di dunia. Iklan oleh Pub Future. Mustahil. Ketika tebakan ini keluar, bahkan Chen Qingyuan yang licik pun terkejut. Namun, ruang kesadaran khusus ini mengandung kekuatan hukum, yang memiliki fluktuasi rima Dao yang mirip dengan Situ Lin. Jika aku ingat dengan benar, jilid pertama kitab surgawi membahas tentang jalan kematian. Chen Qingyuan melihat sekeliling beberapa kali, merasakan hukum kematian yang sangat kuat, dan merasa ada sesuatu yang semakin salah. Ada 9 jilid kitab surgawi. Mungkinkah papan catur kuno ini merupakan transformasi salah satunya? Sulit untuk mengatakannya. Apa ini? Mungkinkah untuk kembali dari kematian? Kesadaran Chen Qingyuan berada di titik keseimbangan hukum. Ia tidak mengambil tindakan apapun, takut akan tersulut niat membunuh yang berbahaya, dan hanya berpikir liar. Situ Lin mampu bertahan hingga hari ini dengan mengandalkan metodenya sendiri, yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Mungkin, ia benar-benar mengaktifkan Dao kematian dalam 9 jilid kitab surgawi. Setiap kali Chen Qingyuan dan Situ Lin bertemu dan mengobrol, ia ingin bertanya bagaimana caranya, tetapi ia urungkan niatnya. Bagaimana mungkin rahasia seperti itu mudah terungkap? Orang-orang seperti Gu Kong, lelaki berpakaian hitam, Ye Liu Jun, leluhur roh api, Li Jinzu, dewa pedang kuno, dan lain-lain, hanya dapat melihat pemandangan dunia yang makmur saat ini jika mereka ada di sisi lain, jika tidak, mereka pasti sudah berubah menjadi segenggam tanah kuning sejak lama. Meskipun Tao Huaxian tidak memiliki hubungan dengan keberadaan di sisi lain, ia mengandalkan kesempatan itu untuk membuktikan kebenarannya dan menemukan cara alternatif untuk bertahan hidup. Situ Lin tidak naik tahta, juga tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan, tetapi ia berhasil menghindari erosi hukum waktu. Metodenya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan kehendak surga. Karena hukum dunia ini masih berfungsi normal, maka kecerdasan spiritual seharusnya tidak hilang. Chen Qingyuan memutuskan untuk menghubungi roh papan catur. Jika berhasil, banyak pertanyaan akan terjawab.
Berada di titik inti alam hukum misterius, Chen Qingyuan mencoba berbagai metode untuk membangun saluran komunikasi dengan kecerdasan spiritual di papan catur kuno, namun sayangnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Mungkin roh di papan catur tertidur lelap dan tidak dapat mendengar suara Chen Qingyuan. Mungkin metodenya salah, dan tidak ada komunikasi di antara keduanya. Setelah waktu yang lama, Chen Qingyuan berhenti dan berpikir dalam-dalam sambil menurunkan alisnya. Masalah baru muncul. Mengapa kitab suci ada di sini? Chen Qingyuan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada awal zaman kuno, tidak ada kesempatan untuk mencapai pencerahan. Si Tulin tidak memiliki kesempatan untuk memulai jalan pencerahan, jadi bagaimana mungkin ia meninggalkan kitab suci yang ia ciptakan di sini? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah tebakanku salah, dan benda ini bukanlah kitab surga? Chen Qingyuan berpikir lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu pasti salah satu jilid kitab surgawi, dan masih ada jejak aura si Tulin di dalamnya. Lalu, konfirmasi lagi. Setelah sekian tahun, kitab surgawi yang robek ini mungkin telah diperoleh oleh orang yang berkuasa pada zaman tertentu, dan kemudian dibawa ke jalan pencerahan. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, fokus saja pada apa yang ada di depan Anda. Saya tidak dapat menghubungi roh papan catur, dan saya tidak tahu cara keluar. Kita harus bertindak. Kita tidak bisa terjebak di ruang ini selamanya. Melangkah. Setelah berpikir lama, Chen Qingyuan memutuskan untuk melangkah maju. Dia mengangkat kaki kirinya dan mendarat di hukum dunia kehidupan. Ledakan. Dalam sekejap, keseimbangan area ini hancur, dan badai tiba-tiba muncul, mengamuk di langit. Gelombang angin kencang membombardir Chen Qingyuan, tetapi semuanya terhalang oleh penghalang pelindung dan tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan hukum kehidupan dan kematian saling terkait, seperti cat berbagai warna yang dicampur menjadi satu, sulit dipisahkan. Merobek. Hukum itu bagaikan seekor naga, yang lewat di sisinya sementara angin dan ombak bergerak dengan dahsyat, membuat retakan panjang di kehampaan, dan cahaya aneh memercik, menyebabkan kekacauan besar. Chen Qingyuan membidik ke satu arah dan melangkah maju tanpa penundaan. Tidak peduli seberapa bergejolaknya ruang misterius ini, ia tidak dapat menggoyahkan langkah Chen Qingyuan. Saya berjalan entah berapa lama, tetapi masih belum bisa mencapai ujung ruang ini. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Chen Qingyuan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Keseimbangannya telah rusak, tapi aku tak melihat jalan keluar. Mengapa demikian? Karena hukum ruang terlalu mendalam dan misterius, Chen Qingyuan tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam waktu singkat. Wajahnya muram dan alisnya berkerut. Ledakan. Tepat saat Chen Qingyuan tengah berpikir, ruang di atasnya tiba-tiba meledak. Chen Qingyuan segera mendongak dan melihat lubang hitam mirip dengan jurang terbalik. Tempat ini dipenuhi dengan hukum kematian. Jika orang biasa terkontaminasi olehnya, bahkan sedikit saja, vitalitas dalam tubuhnya akan langsung lenyap dan ia akan menjadi mayat. Penggabungan hukum kehidupan dan kematian terus berlanjut, membuat alam Suan semakin kacau. Kekuatan yang mengerikan menyelimuti Chen Qingyuan dari segala arah, seolah ingin melahapnya sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada Chen Qingyuan meningkat secara signifikan. Lubang hitam hukum ini tiba-tiba muncul di atas, dan saya tidak tahu apa artinya. Kita akan tahu begitu kita menemukannya. Chen Qingyuan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk melangkah ke lubang hitam hukum di atas. Ledakan. Dengan tepukan telapak tangannya, ia membubarkan hukum anti huru-hara yang datang dari segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, hukum akan membanjiri tempat ini lagi. Suara mendesing. Memanfaatkan waktu, Chen Qingyuan berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerbu ke lubang hitam hukum. Meninggalkan dunia kehidupan dan kematian yang kacau, saya tiba di suatu tempat yang unik. Bagaikan lautan awan, dunia berwarna merah pucat yang tak berujung. Tanpa kekuatan kekacauan, tanpa kekuatan kerusuhan. Diam. Lai memperhatikannya beberapa kali dan tetap waspada. Merasa menyesal. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari suatu tempat dan terngiang di telinga Chen Qingyuan. Siapa yang meminta maaf? Kelopak mata Chen Qingyuan berkedut sedikit, dan dia diam-diam mencoba menangkap benang tak kasat mata dari suara itu untuk menemukan sumbernya. Sebelum Chen Qingyuan dapat menggunakan seni mistiknya, kekosongan di depannya berangsur-angsur terdistorsi, dan sesosok transparan muncul, menjulang. Badan utamanya rusak parah dan tak terkendali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Sosok bayangan itu berbicara, suaranya hampa. Jelaslah bahwa sosok ini tanpa membedakan bagian tubuh dan jenis kelamin adalah kebijaksanaan spiritual papan catur kuno. Dilihat dari penampilannya, ia menyampaikan permintaan maafnya dengan sangat tulus. Pada mulanya, dunia kehidupan dan kematian yang penuh misteri itu merupakan tempat penuh berkah bagi mereka yang kemudian memahami hukum alam semesta. Namun, karena kerusakan yang parah, tempat ini tidak hanya kehilangan fungsi aslinya, tetapi juga menjadi tempat yang sangat berbahaya. Untungnya, Chen Qingyuan kuat, jika tidak,
ia akan ditelan oleh hukum kerusuhan dan tidak akan ada yang tersisa. Tidak apa-apa, kata Chen Qingyuan lembut sambil menatap bayangan di depannya. Dia mengamati bayangan itu dengan saksama, mencoba menemukan beberapa petunjuk berguna darinya. Tidak mudah bagimu untuk mencapai titik ini. Bayangan spiritual itu menatap Chen Qingyuan tanpa menyembunyikan apapun dan memujinya dengan nada seorang penatua. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Itu hanya keberuntungan, jawab Chen Qingyuan dengan rendah hati. Selama jutaan tahun, jumlah orang yang datang ke sini tidak pernah melebihi jumlah telapak tangan. Menembus lapisan-lapisan ujian di papan catur kuno bukanlah tugas yang mudah. Hanya seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi yang dapat berhasil. Kerusakannya sudah ada, dan setelah sekian lama, keadaannya semakin parah, menyebabkan Chen Qingyuan jatuh ke dunia peri. Kebijaksanaan spiritualnya, yang telah tertidur selama bertahun-tahun, menyadarinya, dan butuh banyak upaya untuk bangkit dan bergegas menyelesaikan masalah tersebut. Maaf, tapi kamu adalah buku surgawi. Chen Qingyuan tidak ingin bertele-tele dan bertanya langsung. Saat kata-kata itu terucap, bayangan makhluk cerdas itu bergetar hebat beberapa kali, dan ruang yang sunyi itu diguncang oleh gelombang hukum. Semua tanda menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Setelah sekian lama, sosok spiritual itu menahan rasa terkejutnya, melangkah maju, dan berkata dengan suara dingin, "Bagaimana kau tahu kitab surgawi?" Pada zaman dahulu kala, ketika hukuman besar dari surga diturunkan ke dunia, kitab surga menjadi sesuatu yang tabu, dan setiap jejaknya dihapus. Bahkan mereka yang pernah mampu melangkah ke alam kehidupan dan kematian hanya menganggap hal ini sangat aneh dan tidak mengetahui sama sekali tentang asal-usul buah Qi. Karena bayangan spiritual mengajukan pertanyaan, itu sama saja dengan mengakui identitasnya. Sepertinya aku benar. Mata Chen Qingyuan dalam dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Jawab pertanyaanku. Jutaan tahun telah berlalu, dan inilah pertama kalinya identitas bayangan spiritual itu diungkapkan oleh orang lain. Kegembiraan dan keterkejutan yang ia rasakan tak terlukiskan. Bukan saja aku tahu makna kitab suci, tetapi aku juga tahu siapa penciptanya. Tidak perlu menyembunyikannya, Chen Qingyuan memberikan jawaban. Apa katamu? Bayangan spiritual itu berputar dan berubah bentuk beberapa kali, dan nadanya meninggi, dengan rasa terkejut dan sedikit tekanan, kau tahu. Saya ingin mengatakan sesuatu tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Situ Lin. Chen Qingyuan tersenyum, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya kenal dia. Hubungan kami baik. Mendengar ini, bayangan spiritual menjadi bersemangat, dan melintas di depan Chen Qingyuan, hanya 10 kaki jauhnya. Situ Lin, nama ini sangat berarti bagi Qipan Lingzi. Ia bagaikan guru sekaligus malaikat, dan ia sering merindukannya. Kau kenal tuanku. Meskipun bayangan spiritual itu tak berdaging dan berdarah, ia memiliki emosi. Nadanya mendesak dan bersemangat, dan suaranya bergetar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya aku mendengar kabar dari guruku. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut dan bahagia? Ya, aku kenal dia. Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Sungguh, mungkin karena waktunya terlalu lama, roh papan catur takut bahwa ini adalah informasi yang salah, dan menyimpan keraguan besar, tidak berani mempercayainya dengan mudah. Sejak, Chen Qingyuan mengangguk lagi. Kamu, apakah tuanku baik-baik saja? Ketika melihat Situ Lin, Lingzi terdiam. Meskipun ia berusaha keras mengendalikan emosinya, akan sulit untuk melakukannya dalam jangka pendek. Semuanya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Jawab Chen Qingyuan. Bisakah kau bicara padaku tentang urusan guru? Papan catur penuh dengan antisipasi. Tentu saja bisa. Chen Qingyuan setuju. Terima kasih. Lingzi mengucapkan terima kasih kepadanya, ingin tahu kabar tentang gurunya. Untuk periode waktu berikutnya, Chen Qingyuan mulai menceritakan pengalamannya bertemu Situ Lincu. Lingzi mendengarkan dengan sabar, dan ruang khusus ini perlahan berubah seiring fluktuasi emosinya. Setelah beberapa lama, Chen Qingyuan menyebutkan poin penting, jika saya tidak salah, senior Situ juga harus bisa membuktikan jalannya. Tuhan sudah dekat. Mendengar hal ini, Lingzi sangat terkejut dan gembira, serta menantikan hari ketika dia akan bertemu gurunya lagi. Saya tidak tahu di mana tepatnya. Chen Qingyuan tidak dapat mengetahui keberadaan Situ Lin. Tidak lama lagi aku bisa bertemu Tuhan. Bayangan kebijaksanaan spiritual muncul dan menghilang, menantikan masa depan. Bagaimana Anda membuktikan jalannya? Sekarang giliran Chen Qingyuan untuk bertanya. 200.000 tahun yang lalu, seorang pemuda membawaku ke sini. Setelah itu, aku tinggal di sini, menggunakan hukum dunia ini untuk menghindari pengawasan Dao Surgawi dan melindungi kebijaksanaan spiritual ini agar tidak menghilang. Pemuda itu menghormati pilihanku dan tidak memaksaku pergi. Kemudian, dia menjadi kaisar dan menggunakan hukum ritme kekaisaran untuk melindungiku selama beberapa tahun. Saya ingat orang-orang memanggilnya Raja Ilahi Berjari 6.
Semangat papan catur mengingatkan kembali tahun-tahun yang lalu dan menjelaskan secara singkat mengapa ia datang ke sini. Raja Dewa. Pupil mata Chen Qingyuan langsung membesar, raut wajah terkejut muncul, dan nada suaranya tidak begitu tenang. Ternyata Raja Dewa berjari 6 lah yang membawa papan catur kuno ke alam pencerahan. Sungguh mengejutkan. Kalau dipikir-pikir lagi, untuk diakui oleh papan catur kuno dan bersedia menemaninya sebentar, dia pastilah orang yang luar biasa. Hal itu tampaknya masuk akal dan tidak perlu terlalu terkejut. Pria itu mendominasi seluruh era. Kekuatan kasarnya sungguh mengerikan. Lingzi murah hati dalam memujinya. Kekuatan Raja Ilahi berjari 6 benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di masanya. Chen Qingyuan menggema. Kita sudah mengobrol begitu lama, tapi aku belum bertanya siapa namamu. Memikirkan hal ini, Lingzi buru-buru bertanya. Chen Qingyuan, beritahu kami nama Anda dan jangan sembunyikan apapun. Aku ingat, papan catur kuno sendiri tidak tahu apa arti nama itu. Setelah menghabiskan lebih dari 2 juta tahun di alam pencerahan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku punya permintaan yang kuharap dapat disetujui oleh rekan Daois Chen. Kemudian, kecerdasan papan catur berbicara. Chen Qingyuan mungkin menebak apa permintaan itu. Dapatkah kau mengizinkanku menemanimu dan menyerahkan diriku ke tangan Tuan? Kecerdasan papan catur mengungkapkan niatnya. Ini, Chen Qingyuan pura-pura ragu. Aku tidak akan meminta bantuanmu dengan sia-sia. Aku akan memberimu hadiah. Kipan Lingzi takut ditolak, jadi dia berbicara cepat. Hadiah. Chen Qingyuan terdengar terkejut. Meskipun saya mengalami kerusakan parah dan pesanan tidak stabil, saya telah menyimpan barang kecil yang mungkin berguna bagi Anda. Begitu dia selesai berbicara, kecerdasan papan catur mengaktifkan penghalang terlarang, dan lingkungan sekitarnya mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dalam sekejap mata, ruang angkasa ini berubah menjadi lautan bintang, meliputi segalanya dan luas dan tak terbatas. Chen Qingyuan berada di langit berbintang, dikelilingi bintang-bintang, dan beberapa jejak Tao kuno dapat terlihat. Banyak orang hebat yang meninggalkan jejaknya di sini. Papan catur kuno telah mengawetkan jejak-jejak ini dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Di lautan bintang yang luas, ada jejak-jejak pahlawan kuno di mana-mana, termasuk karya-karya kaisar besar. Dibandingkan dengan tanaman obat yang berharga, sajak Tao ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang dengan pemahaman luar biasa datang ke dunia bintang ini, dia akan mampu melihat menembus ilusi di depan dan melihat pemandangan di puncak. Rekan Daois Chen, apakah Anda bersedia? Roh papan catur berjalan ke sisi Chen Qingyuan dan mengajukan permintaan. Tanpa izinnya, Chen Qingyuan tidak dapat berkeliaran bebas di ruang laut berbintang yang istimewa ini, dia juga tidak dapat melihat banyak hal. Baiklah, aku akan membantumu dengan ini. Chen Qingyuan mengangguk berat dan berkata dengan puas. Terima kasih banyak. Roh papan catur itu gembira dan kembali berterima kasih kepadanya. Karena ini tentang bertemu kembali dengan sang master, ia cemas dan enggan membuat kesalahan. Ia menjaga postur tubuhnya tetap rendah, kata-katanya penuh hormat. Faktanya, bahkan jika roh papan catur tidak membuat permintaan ini, Chen Qingyuan akan berhasil mengelabuinya. Bagaimana mungkin harta karun yang langka seperti itu tertinggal di sini? Nanti aku akan memberikan kitab surgawi ini kepada si Tulin, yang pasti akan membuatnya berbuat baik kepadaku. Chen Qingyuan jarang melakukan bisnis yang merugi, jadi perjalanan ini bermanfaat dan ia memperoleh banyak hal. Sama-sama, Chen Qingyuan benar-benar ingin menjelajahi setiap sudut lautan berbintang ini dan mengamati jejak-jejak Tao yang ditinggalkan oleh setiap pahlawan kuno. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu perlahan-lahan memahami dan menghayati dunia ini. Setelah mengatakan ini, bayangan spiritual itu menghilang dengan bijaksana. Meskipun ia ingin sekali bertemu si Tulin, ia tahu bahwa terburu-buru tidak ada gunanya dan perlu melakukannya secara perlahan. Liu Nansheng dan Raja Tianyong di dunia luar hanya dapat melihat Chen Qingyuan duduk di bawah pohon pinus yang menyendiri, dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dalam papan catur. Lautan bintang ini sebenarnya tidak ada, tetapi merupakan hasil sajak Dao. Chen Qingyuan berjalan di dunia ini dan melihat hukum ritme kekaisaran Raja Ilahi Enam Jari. Ia berhenti untuk mengamati dan berseru, kekuatan tinju itu masih ada. Raja Dewa berlatih tinju, namun sayangnya keterampilan bertinju tidak diwariskan. Jika seseorang datang ke sini secara kebetulan, dia mungkin dapat memahami beberapa dasar sutra tinju kaisar melalui rangkaian teknik tinju ini. Sekalipun hanya yang dangkal, itu sudah cukup membuat orang menertawakan dunia dan sulit mencari lawan. Itu, bekas pedang yang ditinggalkan Kaisar Sangqi. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan pergi ke tempat lain, dan pedang Zijun yang terintegrasi ke tubuh Tao-nya bergetar sedikit, merasakan sesuatu. Tak kurang dari 10 kaisar telah meninggalkan jejak mereka di sini. Selain itu, terdapat pula kaisar-kaisar semi sakti.
Pada masanya, mereka semua adalah tokoh terkenal, dihormati, dan disembah oleh banyak makhluk. Memahami jejak Tao yang ditinggalkan para pahlawan kuno di sini, Chen Qingyuan menikmatinya seolah-olah dia sedang minum anggur berkualitas. Saya begitu asyik dengan kegiatan itu, sampai-sampai saya tidak merasakan betapa cepatnya waktu berlalu. Hukum kekuatan tinju Raja Dewa Jari, tanda pedang Kaisar Sangki, bayangan cendekiawan terkemuka. Kesadaran tenggelam dan terperangkap dalam hal ini. Meskipun jejak banyak orang hebat tidak berpengaruh pada Chen Qingyuan, dia akan tetap memperhatikan mereka dengan saksama untuk menyentuh serpihan sejarah. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, Chen Qingyuan telah duduk di papan catur selama 2 tahun. Di puncak gunung yang diselimuti salju, salju tebal masih turun tanpa henti selama 1 hari pun. Langit tertutupi salju putih, bagaikan sepotong batu giok raksasa, dibentuk dengan indah dan sempurna. Yang Mulia belum bangun. Liu Nansheng mempertahankan sikap bermartabat dan elegan, matanya tertuju pada Chen Qingyuan yang berdiri di bawah pohon di tebing. Ia berbicara dengan suara rendah dan nada terkejut. Dengan kemampuanmu, mungkin kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu asal-usul benda ini. Raja Tianyong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam 2 tahun terakhir, ia sering teringat adegan saat pertama kali bertemu Chen Qingyuan. Ia sangat senang dengan pilihan Chen Qingyuan. Ia tidak hanya tidak menyinggung keberadaan ini, tetapi juga menjalin hubungan baik dengannya. Saya berharap semuanya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Seiring berjalannya waktu, Liu Nansheng mulai khawatir kalau kesadaran Chen Qingyuan terperangkap dalam papan catur, dan dia merasa agak khawatir jauh di lubuk hatinya. Faktanya, kecerdasan papan catur bahkan lebih gelisah daripada Chen Qingyuan. Ia ingin Chen Qingyuan segera bangun, meninggalkan tempat ini, dan mencari tuannya. Setengah tahun kemudian, Chen Qingyuan telah mengunjungi setiap area lautan bintang khusus, dan telah menghafal semua jejak Dao yang bernilai. Meskipun kultivasi dan kekuatanku belum membaik setelah hari-hari pencerahan ini, kabut di jalan di depan telah berkurang, yang merupakan suatu keuntungan besar. Hampir, Chen Qingyuan ingin menggunakan Sutra Dongyang sebagai fondasi untuk menyelesaikan perjalanan selanjutnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia tidak sepenuhnya yakin dan terpaksa menyerah. Jika Anda tidak memahaminya dengan baik, memaksakan diri untuk menyimpulkan bagian-bagian kitab suci kuno yang belum lengkap akan dengan mudah membuat Anda bingung. Anda tidak hanya akan membuang waktu, tetapi juga bisa mendapat reaksi negatif. Pertama, Anda perlu menyelesaikan Sutra Dongyang, dan setelah Anda sepenuhnya memahaminya dan melihat jalan ke depan, Anda dapat menulis kitab suci kultivasi Tao Anda sendiri. Memanggil. Begitu sebuah pikiran terlintas di benaknya, kesadaran Chen Qingyuan menarik diri dari lautan hukum dan kembali ke tubuhnya. Buka mata Anda perlahan-lahan, dan awan serta kabut akan menghilang. Penghalang yang membatasinya perlahan-lahan hancur. Liu Nansheng dan Raja Tianyong, yang berdiri di dekatnya, langsung menunjukkan kegembiraan saat melihat ini, dan kekhawatiran yang nyaris tak terlihat di antara alis mereka pun lenyap. Yang Mulia, ketika penghalang itu terangkat seluruhnya, mereka berdua melangkah maju dan berteriak. Chen Qingyuan masih duduk, menoleh untuk melirik mereka berdua, dan memberi mereka pandangan meyakinkan, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat papan catur kuno di atas meja, perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan menyentuh retakan kasar di permukaan papan catur, yang cukup untuk membayangkan berapa banyak badai yang telah dialami benda ini. "Mari ikut saya," Chen Qingyuan berkata dengan lembut. Berdengung, papan catur persegi yang diletakkan di atas meja bergetar sedikit untuk menunjukkan responsnya. Kemudian, di bawah tatapan heran dari 2 orang di sampingnya, Chen Qingyuan mengambil papan catur dengan satu tangan, dengan mudah, dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang biasa dan tidak layak disebut. Ini, Raja Tianyong dan Liu Nansheng saling berpandangan, membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan tercengang. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menyimpan papan catur kuno itu, perlahan berdiri, meletakkan tangannya di samping tubuhnya, dan berjalan menuju 2 orang yang berdiri di sampingnya dengan linglung. "Terima kasih atas perlindungan kalian berdua." Chen Qingyuan tersenyum dan berterima kasih padanya. "Kami tidak melakukan apapun." Liu Nansheng tersadar dan berbisik. Dengan adanya penghalang papan catur, sulit bagi kekuatan eksternal untuk mengganggu Chen Qingyuan. Terlebih lagi, tempat ini cukup terpencil dan tidak ada yang pernah datang ke sini selama bertahun-tahun. "Yang Mulia, apa asal-usul benda itu?" Raja Tianyong sangat penasaran dengan asal-usul benda berharga tersebut. Meskipun ia sudah memikirkannya sebelumnya, ia tidak berani bersaing dengan Chen Qingyuan untuk mendapatkannya, bahkan tidak terpikirkan. "Ini sangat luas dan berbahaya, jadi saya tidak bisa membicarakannya." Bukan karena Chen Qingyuan sengaja menyembunyikannya, tapi demi keselamatan mereka berdua.
Hukum tabu masih berlaku. Jika kekuatannya tidak terlalu kuat, mengetahui sebab dan akibat dari hal ini akan dengan mudah mengarah pada penghakiman hukum Tao. Ayo, setelah mendengar ini, mereka berdua jadi ingin melakukannya, tetapi mereka harus menahannya. Mereka mempercayai Chen Qingyuan tanpa syarat dan tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Gong Yu dan saudara Su, apa rencana kalian untuk masa depan? Papan catur kuno semuanya telah diambil oleh Chen Qingyuan, jadi aku tidak perlu tinggal lama di sini. Berjalan-jalanlah dan coba keberuntunganmu. Raja Tianyong tidak berani meminta terlalu banyak dan hanya mengikuti arus. Saya juga, Liu Nansheng menggema. Ini adalah harta spiritual bawaan yang kuperoleh beberapa waktu lalu. Aku tidak tahu apa kegunaan spesifiknya. Kalian berdua bisa mempelajarinya. Karena mereka adalah anggota keluarga dan telah menjaga tempat ini sepanjang waktu, Chen Qingyuan tidak berniat pergi. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sebuah benda spiritual dari sebuah cincin Sumeru. Mangkuk giok bundar, seukuran telapak tangan, asal-usulnya tidak diketahui. Bagaimanapun, Chen Qingyuan telah mempelajarinya beberapa saat dan tidak menemukan apapun. Harta karun spiritual bawaan. Terlepas dari eranya, benda-benda yang diciptakan oleh ciptaan bawaan relatif langka. Keduanya sedikit terkejut, mata mereka tertuju pada mangkuk giok yang melayang di udara. Saya tinggalkan ini untuk kalian berdua, saya harap ini membantu. Hanya ada satu hal, saya ingin berjalan sendiri, jadi saya pergi dulu. Kemudian, Chen Qingyuan berkata lagi. Dia membungkuk memberi salam dan pergi mengikuti angin. Yang mulia, hati-hati. Kedua pria itu membungkuk dengan hormat di wajah mereka. Meskipun hanya ada satu harta spiritual bawaan, mereka berdua tidak memperebutkannya, melainkan mengamati dan mempelajarinya bersama. Jika mereka mengetahui tujuan benda spiritual tersebut, siapapun yang lebih kuat akan mengambilnya. Mangkuk batu giok itu tergantung di udara, memancarkan gumpalan pesona Tao yang misterius. Rekan Taois Liu, silakan. Raja Tianyong memasang penghalang dengan jentikan lengan bajunya, menghalangi ruang di sekitarnya. Ia tidak ingin aura hukum harta spiritual bawaan menghilang, agar tidak menimbulkan masalah. Silakan. Liu Nansheng mengangguk. Keduanya bertukar basa-basi dan kemudian pergi bersama untuk menerima mangkuk giok Lingbao. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua teman lamanya, Chen Qingyuan pergi ke wilayah bintang lainnya untuk melihat pemandangan di berbagai tempat dan mencari peluang yang tidak diketahui. Setelah memperoleh papan catur kuno, ia memisahkan sedikit kesadaran spiritualnya dan mengirimkannya ke papan catur, berfokus pada dua hal pada saat yang sama, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan jiwa menjadi lebih kuat, dan ketika mencapai batas tertentu, ia juga dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena kekuatan jiwa Chen Qingyuan sendiri sangat mengerikan, maka kemampuan papan catur kuno untuk meningkatkannya sangatlah terbatas. Jika utuh, efeknya pasti jauh lebih besar. Satu jilid buku surgawi yang rusak begitu luar biasa, aku jadi bertanya-tanya seperti apa jadinya jika ke-9 jilidnya sudah lengkap. Pantas saja Dao Agung tidak menoleransi hal itu. Sampai batas tertentu, benda ini bahkan lebih mengerikan daripada senjata kekaisaran. Tampaknya ada fluktuasi hukum yang tidak normal di masa depan. Mata Chen Qingyuan tertuju pada satu arah.